Di sebuah tempat rahasia gerbang Xiao, Xiaoyan duduk bersila di atas tempat tidur. Ada berbagai macam bahan obat langka di depannya. Aku sudah mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual yang telah aku janjikan pada Hai Bodong. Xiaoyan sejenak mengenang Kaisar Es Hai Bodong di Kekaisaran Jama ketika dia memikirkan pil obat ini. Pria tua yang karakternya tampak sedikit dingin dan acuh tak acuh memberi Xiaoyan kesan yang cukup baik. Karena ada bahan obat yang cukup, pertama-tama aku akan membantu orang tua itu dulu. Dengan jentikan jarinya, kuali obat warna merah berukuran besar muncul. Kuali obat merah ini secara alami yang ditinggalkan oleh Han Feng. Kemudian Xiaoyan mulai menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan akhirnya berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 6 yang telah dia janjikan pada Hai Bodong. Tatapannya kemudian sekali lagi beralih pada tumpukan bahan obat di depannya. Sepertinya dia harus menemani kuali obat ini untuk jangka waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, botol demi botol produk pil obat jadi lainnya berulang kali dikirimkan ke tangan Xiaoli. Xiaoli juga berhenti menjual pil obat satu persatu. Dia jelas menyadari metode sempurna untuk mendapatkan nilai terbesar untuk pil obat adalah mengadakan lelang. Saat ini, kerumunan kota Feng telah mencapai jumlah yang menakutkan. Bahkan sebelum lelang dimulai, beberapa orang kuat dan paksi secara alami akan datang, termasuk emas perak bersaudara yang masih memiliki dendam pada Xiaoyan. Xiaoli perlahan berjalan keluar dari belakang panggung, akhirnya berdiri di atas panggung tanpa rasa takut dan menengkupkan tangannya ke segala arah. Aku, Xiaoli, orang yang mengelola urusan gerbang Xiao, hari ini kami memegang lelang untuk pertama kalinya. Semua tatapan dalam tempat yang tenang terkunci pada tubuh Xiaoli. Menjadi faksi di wilayah sudut hitam, banyak orang yang diam-diam menebak jika Xiaoli hanya di level doang. Dapatkah dia memiliki kemampuan untuk menyebabkan 3 faksi besar untuk menjadi takut? Emas perak bersaudara yang awalnya mata mereka tertutup, perlahan-lahan membuka mata mereka. Biarkan pemimpin sejati gerbang Xiao kalian mengungkapkan diri. Jika kamu benar-benar pemimpin gerbang Xiao, tidak ada lagi kebutuhan untuk mengadakan lelang hari ini. Ekspresi Xiaoli menjadi sedikit jelek saat dia mengamati emas perak bersaudara. Namun sebelum dia berbicara, tawa samar muncul dan terdengar dari seluruh aula lelang. Kalian berdua, sejak Han Feng mati di tanganku, apa yang salah denganku untuk mengambil hadiah? Xiaoyan perlahan-lahan muncul di punggung lelang. Wajah emas perak bersaudara berubah sedikit ketika mendengar tawa akrab. Xiaoyan, kamu telah membunuh pemimpin aliansi hitam Han Feng. Namun kamu masih berani datang ke wilayah sudut hitam. Han Feng telah mati dan aliansi hitam sudah dibubarkan. Pemenang menjadi raja dan aku memiliki hak untuk mengambil segala sesuatu dalam kota ini. Jika kalian berdua tidak puas, kalian bisa datang dan merebutnya dariku. Xiaoyan mengangkat kepalanya, suaranya secara bertahap dingin, bahkan tidak memberikan emas perak bersaudara wajah apapun. Anak yang nakal, yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, apakah kamu pikir kamu dapat mendominasi wilayah sudut hitam dengan mengalahkan Han Feng? Jika Su Chen tidak melindungimu saat itu, aku telah membunuhmu. 2 aura yang kuat langsung meletus menekan semua orang di aula lelang. Tatapan Xiaoyan tetap dingin melihat emas perak bersaudara. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berbicara dengan lembut. Maaf merepotkanmu, tolong buat 2 orang ini menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, sosok Ratu Medusa tiba-tiba muncul entah dari mana, menyebabkan beberapa tatapan di seluruh aula segera menyusut. Wajah emas perak bersaudara perlahan menegang saat Medusa muncul. Waktu itu Han Feng ditendang sampai mati oleh wanita berdarah dingin ini. Sialan, bukankah wanita ini yang mengejar Xiaoyan? Mengapa dia akan muncul di tempat ini untuk membantunya? Tatapan Ratu Medusa masih dingin dan berkata dengan datar, kalian punya mata tapi masih bodoh. Han Feng mati di tangan Xiaoyan. Dia secara alami memiliki hak untuk mengambil alih kota ini. Kenapa kalian menggerutu? Aula lelang benar-benar diam. Semua orang mengungkapkan wajah tertegun saat mereka menyaksikan emas perak bersaudara yang tiba-tiba dimarahi Ratu Medusa. Xiaoyan mengeluarkan senyum tipis saat dia melihat sandiwara ini. Dia tahu setelah hari ini reputasi gerbang Xiao akan benar-benar bergema di seluruh wilayah sudut hitam. Semuanya, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelucon. Acara utama untuk hari ini, lelang pil obat, akan kita lanjutkan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan 2 pelayan segera datang untuk memulai lelang. Kemudian dia duduk di ruang tamu di belakang panggung.
Dari tempat ini, dia samar-samar bisa mendengar lelang berapi-api yang ditularkan dari aula lelang. Terima kasih banyak untuk ini. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan berbicara lembut pada wajah dingin Ratu Medusa. Ratu Medusa masih mempertahankan wajah dinginnya saat mendengar Xiaoyan berterima kasih. Pada saat ini, emosinya sangat kacau. Menurut karakternya, dia seharusnya mengabaikan Xiaoyan ketika memintanya sedikit bantuan. Jangan terus memberikan wajah dingin padaku. Aku tahu alasanmu menyetujui permintaanku sebagian karena pengaruh roh Heaven Swelling Python. Oleh karena itu, aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki beberapa emosi khusus padaku. Ratu Medusa mengangkat alisnya, tapi tetap terus diam. Kemudian Xiaoyan mengusap kepalanya. Dia segera berbicara agak canggung. Sebenarnya tidak ada banyak dendam dan kebencian di antara kita, bukan? Waktu itu, di dunia magma, aku benar-benar tidak dapat mengendalikan diri. Semua masalah itu disebabkan oleh api sialan itu. Alis Ratu Medusa segera terangkat ketika mendengar Xiaoyan benar-benar ingin menyingkirkan semua tanggung jawabnya. Jika kamu tidak membawa Heaven Swelling Python bersamamu, semua hal yang merepotkan ini tidak akan ada sekarang. Aku juga tidak akan terbawa ke dunia magma olehmu. Sekarang, kamu masih berani mengatakan kita tidak memiliki banyak dendam satu sama lain? Xiaoyan tertawa getir sekali lagi. Dia mengetuk kepalanya agak menyakitkan dan berkata, waktu itu, aku tidak menyadari bahwa ular kecil itu telah menyatu denganmu. Aku bahkan membiarkannya minum esensi Amethyst Lion seperti air. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku enggan untuk konsumsi. Ratu Medusa terkejut ketika dia mendengar penjelasan Xiaoyan yang merasa sangat dirugikan. Dingin di wajahnya mulai sedikit mencair. Bahkan jika aku bisa berhenti peduli tentang hal itu, kamu tidak dapat menemukan alasan untuk hal tak tahu malu yang kamu lakukan padaku ketika aku masih dalam keadaan lemah. Menurut aturan suku ras ular, jika tubuh kita dilanggar ketika kita tidak mau, kita harus mengambil kepala orang itu. Setelah itu, kita harus membuangnya ke dalam kolam suci sampai hancur. Wajah Xiaoyan menegang saat mendengar ini. Wanita ini, apakah dia benar-benar berencana untuk membawa kepalanya kembali untuk menyelesaikan masalah ini? Selain itu, kamu bisa lupa tentang mencoba untuk menunda masalah ini. Saat perjanjian 1 tahun tiba, akhirmu akan sama. Jika aku tidak dapat melihat pil pemulihan roh. Tubuh Ratu Medusa bergetar setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia perlahan-lahan menghilang dari kursi. Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya sambil menatap sosok Ratu Medusa menghilang. Namun dia tidak dapat menemukan solusi apapun. Pelelangan akhirnya selesai dan keuntungan yang didapatkan gerbang Xiao sangat besar. Dengan jumlah uang yang begitu banyak, bukan hanya Xiaoyan dapat memperoleh semua bahan-bahan obat yang dia perlukan untuk membangunkan kembali gurunya, bahkan memungkinkan gerbang Xiao secara luas untuk mengumpulkan para ahli ketika kembali ke Kekaisaran Jama. Setelah Yao Lao bangun, hari dia kembali ke Kekaisaran Jama tidak akan lama lagi. Semua dendam akan berakhir pada waktu itu. Setelah Xiaoyan mendapatkan semua bahan obat yang dia butuhkan untuk membangunkan kembali gurunya, dia dan Ratu Medusa kemudian pergi ke pegunungan yang sepi. Di tengah tebing yang curam, di sebuah batu, Xiaoyan berdiri di sana untuk menyempurnakan pil cair pemulihan. Cailing, aku harus merepotkanmu. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Xiaoyan menatap Ratu Medusa yang berdiri di atas tebing gunung. Namun Ratu Medusa bertindak seolah-olah tidak mendengar teriakan Xiaoyan dan terlalu malas untuk bahkan memberikan balasan. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tindakan Ratu Medusa. Dia kemudian mulai duduk bersila di batu besar. Menjentikkan jarinya, sebuah kuali obat warna merah muncul dan dia mulai menyempurnakan pil cair pemulihan. Kemudian dia menghabiskan waktu 7 hari untuk menggabungkan semua bahan obat agar bersatu, dan setelah 1 bulan, semua bahan obat akhirnya benar-benar halus. Aku akhirnya selesai. Guru, kamu telah tidur selama 2 tahun, sudah waktunya untuk bangun. Xiaoyan menatap cincin hitam di tangannya, kemudian memasukkannya ke dalam kuali obat yang berisi cairan obat warna-warni. Beberapa saat kemudian, cincin hitam perlahan mulai menyerap cairan obat sampai menipis. Namun yang membuat Xiaoyan heran, 2 bulan telah berlalu, tapi Yao Lao belum muncul juga. Dia bahkan terus mempertahankan posisinya di depan kuali obat selama 2 bulan ini sambil menyalurkan douqinya. 师傅，睡了1年多了，该醒了。接下来就是融合了青莲之心和雨落夕颜的琉璃莲心火。快！你这跟做饭煮菜一样，就能把老家伙弄醒了？当然不够，还要灌注灵魂力量才行。
Ratu Medusa yang duduk bersila di atas batu puncak gunung, dia melirik Xiaoyan acuh tak acuh. Ini sudah 2 bulan, kamu seharusnya telah mencapai batasmu. Jika kamu terus berjuang, ada kemungkinan bahwa orang lain akan harus datang menyelamatkanmu. Xiaoyan juga perlahan-lahan membuka matanya saat mendengar suara Ratu Medusa. Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Aku khawatir tidak dapat memperoleh pil pemulihan roh jika kamu mati. Kamu dapat yakin bahwa aku masih bisa melanjutkan. Pil obatmu juga pasti akan mencapai tanganmu. Wajah pucat Xiaoyan tersenyum. Dia telah berulang kali menghabiskan douchinya untuk mengaktifkan Glazed Lotus Heart Flame, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan api selama 2 bulan. Dan pada saat ini, pandangan Xiaoyan sudah semakin kabur. Dia jelas memahami bahwa dia telah mencapai batasnya. Namun menyerah pada saat seperti ini. Kemudian tubuhnya bergoyang, akhirnya tidak mampu lagi bertahan, dan jatuh ke tebing yang ditutupi awan dan kabut. Sialan! Ratu Medusa tidak bisa menahan mengutuk ketika dia melihat Xiaoyan akhirnya jatuh ke tebing. Meskipun ada penolakan dalam dirinya, namun dia masih menyelamatkan Xiaoyan. Hanya dalam beberapa kedipan, dia sudah muncul di atas tubuh Xiaoyan dan meraihnya. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia akan membawa Xiaoyan kembali naik ke puncak gunung. Kemudian dia segera melemparkan telapak tangannya ke arah ruang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Peng, kamu siapa? Tunjukkan dirimu. Kaki Ratu Medusa menekan udara kosong, wajahnya berubah dingin saat dia berteriak. Teriakannya baru saja terdengar ketika kekuatan hisap yang aneh tiba-tiba muncul. Xiaoyan yang berada di tangannya segera terhisap. Akhirnya itu diterima oleh sosok ilusi manusia, tepatnya Yao Lao, sebelum dia membawa Xiaoyan bergegas ke arah langit. Ratu Medusa, kamu perlu bertanya, apakah aku setuju sebelum kamu dapat mengambil nyawa muridku? Teriakan tua marah bergema di langit. Kekuatan spiritual kuat bahkan menyebabkan Ratu Medusa mengubah ekspresinya. Itu kamu? Ratu Medusa terkejut ketika tatapannya menyapu wajah Yao Lao. Dia segera menekan alisnya dan bertanya heran. Yao Lao tertawa, mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang sudah tidak sadarkan diri. Benar-benar tak terduga. Kamu telah berhasil bergabung dengan Heaven Shaolin Piton. Kamu juga tidak buruk, kekuatanmu telah benar-benar melonjak setelah tidur selama 2 tahun. Ratu Medusa tertawa dingin. Awalnya dia berpikir dia pasti akan mampu mengungguli pria tua misterius ini setelah bergabung dengan roh Heaven Shaolin Piton. Namun dia tidak berharap kekuatan spiritual Yao Lao menjadi semakin kuat setelah tertidur selama 2 tahun. Saturated shades into